Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan sukacita apapun situasi hidup kita akhir-akhir ini. Mari, hari ini saya kembali mengajak Anda semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semua ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, bagaimana dengan perasaan Anda? Hari ini, beberapa hari ini, kita mendengar Yesus mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhnya dan minum darahnya akan memperoleh hidup yang kekal. Perkataan Yesus ini membuat pertengkaran di antara orang Yahudi. Bagaimana mungkin Yesus bisa memberikan darah dan tubuhnya untuk dimakan serta diminum? Mereka bertengkar. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, mewartakan kebenaran seperti yang dilakukan oleh Yesus bukan tanpa resiko. Setiap kali Anda mau mengatakan tentang kebenaran, pasti Anda akan dikucilkan atau tidak disenangi oleh orang lain. Tapi jangan pernah berhenti untuk terus mengatakan kebenaran, karena kebenaran membawa orang kepada keselamatan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam pengalaman hidup kita masing-masing, mungkin kita takut untuk mewartakan kebenaran. Ketika suami atau istri atau anak-anak melakukan kesalahan, lalu kita takut untuk menegur. Ketika saudara-saudari setarekat melakukan kesalahan, kita takut untuk menegur. Karena kita takut akan dibenci, akan dimusuhi, akan dijauhi oleh mereka. Tapi satu hal yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, mengatakan tentang kebenaran berarti kita harus menanggung resikonya, bahwa kita pasti tidak disukai oleh orang lain, tapi kebenaran harus tetap di atas segala-galanya. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagi Yesus kebenaran itu hal yang paling utama. Bagaimana dengan kita? Apakah kebenaran itu juga merupakan hal yang utama dalam panggilan hidup kita untuk mengikuti Tuhan Yesus? Mewartakan tentang makan daging dan minum darahnya bertujuan untuk kebahagiaan dan keselamatan manusia. Maka pesan ini harus Yesus sampaikan agar kita terus datang kepadanya,
agar kita terus beriman kepadanya dan melakukan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Yesus bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, makan dan minum darah Yesus ini adalah sumber makanan rohani. Pewartaan bukan soal kita menyenangkan pendengar atau sesuai dengan selera. Tidak. Tapi kita harus menyampaikan kebenaran itu sendiri. Sekali lagi poinnya adalah soal kebenaran. Yesus menyampaikan kebenaran yang datang dari Bapanya di surga. Kita juga harus menyampaikan kebenaran ini bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu takut. Karena Tuhan mendampingi perjuangan hidup kita untuk mengatakan kebenaran itu. Yang benar tetap menjadi yang paling utama, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengundang kita untuk terus beriman dan berani menanggung resiko dalam pewartaan kita. Harus menanggung resiko, Bapak Ibu. Resikonya apa ketika kita mengatakan kebenaran? Pasti kita akan dikucilkan oleh orang lain. Pasti kita tidak akan disenangi oleh orang lain. Tapi mari, dari firman Tuhan hari ini, kita terus mengatakan tentang kebenaran. Supaya iman kita juga terus bertumbuh. Dan kita juga membawa orang-orang semakin dekat dengan Tuhan. Percaya Bapak Ibu, Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Dia telah memberikan darahnya untuk keselamatan Anda dan saya. Maka mari kita terus haus akan Yesus sendiri. Karena dari Dialah kita memperoleh keselamatan kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Mari kita belajar dari firman hari ini untuk tidak takut mewartakan tentang kebenaran. Kebenaran harus menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita semua. Maka mari kita bisa melakukan semuanya itu karena berkat dari Tuhan. Kita mau berdoa dan kita mohon berkat darinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, sumber kehidupan kami. Engkaulah roti hidup yang turun dari surga dan diutus oleh Bapa. Ampunilah kami bila sepanjang hari ini kami kurang mengimani kehadiran-Mu, bahkan meremehkannya, menyambut tubuh dan darah-Mu. Bahkan kami lupa untuk bersyukur akan kebaikan-kebaikan yang kami terima daripada-Mu. Bantulah kami, tambahkan iman kami, agar kami juga selalu mempersiapkan diri kami secara baik sebelum kami menyantap tubuh dan darah-Mu dalam perayaan Ekaristi, di mana Engkau selalu mengundang kami untuk datang kepadamu. Yesus, kasihanilah kami dan perkenankanlah kami kelak memperoleh hidup kekal. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.